Kakak selalu berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan kakak-kakak dari GKPS Lubang Buaya. Ada Kak Rosa Damanik di sini, dan di sebelah kiri kakak ada Kak Eni Purba. Di sebelah kanan kakak ada Bang Ronald. Dan tim pemusik kita Kak Esther Purba. Adik-adik, semuanya sudah siap memuji Tuhan? Yuk, kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan sorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik. Baiklah, kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Siapkan hati untuk menyembah dan memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Juru Selamat, kami bersyukur karena Engkau yang telah mati di kayu salib dan telah bangkit kembali menebus dan menyelamatkan kami dari kematian. Kebangkitan-Mu adalah kemenangan kami, sehingga dosa dan maut tidak berkuasa mengancam hidup kami. Sekalipun hidup kami dibayangi kematian, kami tidak takut, karena iblis, dosa dan maut telah Engkau taklukkan. Kami hendak memuji dan meninggikan Engkau melalui ibadah jemaat ini. Kami memohon tuntunan Roh Kudus mengarahkan segenap hati kami menerima hidup baru yang Engkau permalukan melalui kebangkitan-Mu. Amin. Adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Yuk, kita akan bernyanyi Anak Allah Yesus namanya. Katakan Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tunda gentar, karena Ku yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik sekolah minggu, dasatitah kita pada minggu ini terambil dari dasatitah yang ke-7. Jangan berzina. Artinya ialah takut akan Allah, kasih kepadanya, harus hormat terhadap perkawinan. Kita harus bersikap sopan, memelihara norma kehidupan dan etika pergaulan. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Halo adik-adik sekolah minggu remaja, selamat pagi. Sebelum kita mulai kebaktian pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu atas anugerah dan pimpinan-Mu, memampukan kami hadir dan memulai kebaktian kami pada hari ini. Sebelum kami memulai, Tuhan, Engkau telah memberikan berkat dan pengajaran kepada kami, sehingga apa yang boleh tertular dari pikiran dan hati kami selalu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami mendengarkan firman-Mu, bukakan pintu hati kami agar firman-Mu dapat menjadi pintu bagi hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Selamat pagi, Horas, anak minggu sekolah minggu remaja Cililitan, Lubang Buaya, Cipayung, dan Cibubur. Kita melanjutkan pelajaran minggu lalu, masalah kebangkitan. Cuman di sini diperhadapkan kepada orang-orang yang melihat atau merespon kebangkitan Yesus. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, sekarang kita bercerita tentang
kebangkitan Yesus ini di hadapan pengikut Yesus yang bernama si Thomas. Jadi kita baca bersama-sama. Renungan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Begini firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lubang lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita lihat ini bisa seperti kondisi sekarang, kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus, orang-orang tidak percaya, ya. Kayak si Thomas. Kalau saya lihat ini, kondisi Thomas ini, sepertinya iman percayanya ini kita yang lebih tinggi. Anak-anak sekolah minggu. Ini buktinya anak-anak sekolah minggu datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi dia walau tidak dilihat, percaya anak-anak sekolah minggu remaja. Sementara Thomas, kalau kita lihat Thomas tadi, dia mengikuti Yesus, udah dikatakan Yesus dia akan disalibkan, dia akan bangkit pada hari ketiga, dan pada waktu kebangkitannya justru Thomas tidak percaya. Nah, hal itu menunjukkan salah satu sikap, ya, salah satu sikap si Thomas selama ini berarti salah menafsirkan keberadaan Yesus itu. Dia mengira bahwa Yesus itu datang seperti raja, ya begitulah dia, pasti bisa semuanya katanya. Tapi Yesus luka-luka, ditusuk, disalib, dan mati, baru bangkit, dia nggak percaya. Tapi satu prinsip dalam sifat si Thomas ini yang perlu kita lihat, bahasanya dia jujur, ya. Adanya orang dalam arti model begini, kalau orang si A yang punya pengaruh bilang itu tidak benar, dia ikut bilang nggak benar, padahal nggak tahu dia, padahal mungkin benar, dipengaruhi, ya, dipengaruhi hal-hal. Jadi kalau tidak benar dikatakan tidak benar, dan benar dikatakan benar. Nah, itu Thomas satu sisi prinsip yang baik dari sifat itu. Maka melihat hal ini, Tuhan Yesus, murid-muridnya pusing juga dia. Kenapa ini nggak percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan itu pada saat datang, ya, dia kepada murid-muridnya, si Thomas tidak ada hadir di sana. Thomas tidak hadir karena terguncang imannya, ya, iman dan frustasi, karena beranggapan bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah akhir segalanya, ya. Kematian Yesus adalah akhir segalanya. Bahkan ketika murid-murid lainnya menceritakan perihal kebangkitan Yesus kepadanya, ia bersifat, ya nggak mungkin lah katanya. Pokoknya
kalau aku belum melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Jadi prinsip itu dipegang si Thomas terus, ya, dipegang si Thomas terus. Mungkin kita juga gitu, nggak percaya hal-hal yang dibuat Tuhan. Dalam kehidupan kita banyak yang mujiat-mujiat, tapi kita tidak percaya juga. Nah, itu menjadi nasihat atau panduan dalam hidup kita, bahwa untuk kebesaran Tuhan Yesus kita harus percaya, ya. Begitu kita percaya, si Thomas ini dilihat, setelah di segala macam dilihat ini, baru dia percaya. Makanya di sini firman ini menegaskan bahwa dikatakan percaya walau tidak dilihat. Ya, itu intinya, percaya walau nggak dilihat, seperti si Thomas ini. Kalau yang si Thomas ini ragu, ya, konsep pemahamannya tentang Mesias masih terpengaruh ajaran Yudaisme, ya, yang menyatakan bahwa Mesias akan datang dalam semarak dan penuh kemegahan, ya. Si Thomas pikirannya gitu. Yesus itu pasti datang dengan kemegahan, bukan kesederhanaan. Sementara Tuhan Yesus datang dengan sederhana dan harus menderita, mati di kayu salib, ya. Dan hal itu diajarkan bahwa hidup dalam Yesus ini tidaklah mudah, tetapi harus banyak perjuangan-perjuangan ini. Tapi yakin dan percaya kita, semuanya itu adalah bisa dimungkinkan Tuhan, bisa diatasin apabila kita berserah diri kepada Tuhan. Adik-adik yang kita kasihi, di sini disebutkan bahasanya bahwa semua anak-anak remaja maupun anak sekolah minggu kemungkinan banyak mempunyai sifat kayak si Thomas ini, ya. Dia nggak percaya, atau bahkan seperti si Thomas tapi dipintir. Yang nggak benar dibilang benar. Wah, itu benar nggak? Enggak. Jadi enggak. Jadi yang benar itu dikatakan jadi nggak benar. Yang benar itu jadi salah. Nah, itu. Jadi di sini ditegaskan kembali bahasanya, jadilah seperti berbahagialah orang yang melihat, ya. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak dilihat, ya. Itu dalam firman Tuhan ini yang harus kita yakini dan percayai, bahasanya itu adalah satu-satunya dari firman Tuhan yang disebutkan di sini, ya. Jadi si Thomas ini untuk meyakinkan atau untuk menumbuhkan kepercayaan sama Yesus itu, dia pengen lihat benar nggak ini orangnya. Wah, di sini tusuk. Tapi Tuhan Yesus, ini aku coba kamu kemari. Inilah tanganku, inilah lambungku yang kemarin ditusuk, ini segala macam, ya. Nah, dilihat si Thomas, baru dia percaya, ya Tuhan Allahku, kamu adalah ini Tuhan. Kemudian berkata, ya, Thomas menjawab kepada dia, ini responnya si Thomas ini yang paling bagus di sini. Setelah melihat, ya Tuhanku dan Allahku, katanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, ya. Kalau enggak kau lihat aku, kamu pasti nggak percaya. Itu. Maka dengan itunya muncullah dalam Yohanes 24, 20 ayat 29 ini jelas dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini merupakan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ya. Bagi adik-adik semua, bahasanya kita harus percaya walaupun tidak dilihat apa yang disebutkan dalam firman Tuhan. Begitu juga kita selama semua ini, ya. Kita semua percaya, datang ke gereja, semua anak sekolah minggu, walaupun tidak dilihat. Ya, Tuhan itu gimana, tapi kita percaya. Iman, itu bicara masalah iman. Iman. Makanya dalam orang Kristen berkali-kali saya ingatkan, ada satu temanya atau di dalam Alkitab itu selalu orang Kristen 3 yang dipegang, ya. Iman, kasih, dan pengharapan, ya. Ini kalau imannya tidak bisa bertumbuh, ya susahlah dia mengharap, ya. Baru dalam pergaulan-pergaulannya itu kasih selalu dituangkan, kasih terhadap sesama, kasih terhadap Tuhan, ya. Jadi itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi dikatakan bahwa kita harus percaya walau tidak dilihat. Coba kita lihat video pada saat ini
Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Kau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Jadi adik-adik, kita telah melihat gambar atau sedikit gambaran tentang Thomas tadi, Thomas dan Tuhan Yesus. Dan si Thomas ditawarkan, Yesus, lihatlah tanganku dan lambungku segala macam, supaya kamu percaya. Makanya setelah itu dibilang si Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi dia percaya bahwa Yesus telah bangkit. Jadi dengan berakhirnya video tadi, seperti itulah gambaran khotbah kita, bahwa kita berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak dilihat. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pada hari ini, yang menegaskan kami agar kami mempunyai iman percaya ada kepadamu. Walaupun kami tidak melihat Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Allah kami yang hidup. Pada hari kebangkitan-Mu ini Tuhan, kami sekolah minggu, remaja juga kelas besar, yakin bahwa dengan adanya kebangkitan ini kami merasa menang. Kami semuanya merasa bersukacita, bahasanya semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Walau Tuhan selama 3 hari kami menunggu seperti Engkau perintahkan pada hari ketiga bahwa Engkau bangkit dari kematian. Kami percaya Tuhan, karena itu kami kuatkan agar dalam hari-hari kami semakin percaya dan semakin mengerti arti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dosa-dosa kami begitu besar, hapuskanlah itu agar kami layak menerima berkat dari-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari kitab Yohanes 20 ayat 29b. Kakak ulangi ya, Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sudah adik-adik? Kita coba sekali lagi ya. Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Selamat menghafal ya adik-adik. Adik-adik, saatnya mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan persembahannya? Yuk kita angkat tinggi-tinggi. Kita katakan, apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan Yesus. 1, 2 ya. Apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan Yesus. Kita akan bernyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku meninggi Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dari ringan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Kelas.